Perkenalkan, nama saya Hoki Ekstraday dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini akan menjelaskan materi tentang fisika arus listrik bolak-balik. Nama guru Sauji ST, Sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang. Perkenalkan kembali, nama saya Hoki Ekstraday dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Kali ini akan menjelaskan materi tentang fisika materi arus listrik bolak-balik. Nama guru saya yaitu Bapak Sauji ST. Baik, untuk materi pertama yaitu A. Pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current disingkat AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan-peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik, prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian alternating current diantaranya rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Jadi di sini arus bolak-balik merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya dapat berubah terhadap waktu dan mengalir di dalam dua arah. Arus ini dapat berubah terhadap waktu tertentu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik banyak digunakan di dalam peralatan elektronik. Contohnya yaitu kulkas, televisi, dan lain-lain. Sumber arus bolak-balik berprinsip kerja terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Di dalam alternating current dibagi menjadi tiga rangkaian, yaitu rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Materi yang kedua yaitu tegangan. Tegangan listrik atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari suatu terminal kutub ke terminal kutub lainnya yang dapat mengeluarkan muatan listrik. Jadi tegangan listrik di sini yaitu suatu tegangan juga yang bekerja pada suatu elemen atau komponen dari suatu rangkaian listrik yang dapat mengeluarkan muatan listrik lainnya. Tegangan di sini berfungsi untuk mengeluarkan muatan listrik lainnya. Satuan tegangan yaitu volt. Tegangan ini berfungsi untuk menggerakkan muatan listrik yang terdapat di suatu benda yang memiliki muatan listrik. Materi yang ketiga yaitu C. Satuan dan rumus tegangan. Dalam materi ini dirumuskan yaitu satuan tegangan yaitu V sama dengan yang dinamakan voltmeter atau volt. Rumus tegangan yaitu V sama dengan IR. V tegangan sama dengan I kuat arus dikali R ketahanan. Materi yang keempat yaitu D. Arus. Arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian. Jadi di sini pengertian arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian. Di dalam suatu rangkaian, muatan listrik melewati suatu titik yang dapat mengantarkan muatan listrik lainnya. Satuan arus yaitu ampere dilambangkan dengan simbol A. Rumus arus yaitu P yang artinya daya listrik sama dengan V atau volt dikali arus dikali daya listrik. Materi yang kelima yaitu impedansi. Impedansi yaitu hambatan atau reaksi pada rangkaian arus bolak-balik. Hambatan pada resistor dinamakan reaktansi resistansif yang disimbolkan dalam simbol XR. Pada kapasitor dinamakan reaktansi kapasitif disimbolkan dalam huruf XC. Dan pada induktor dinamakan reaktansi induktif disimbolkan dalam huruf XL. Impedansi yaitu hambatan atau reaksi pada rangkaian arus bolak-balik. Dalam impedansi disebutkan yaitu hambatan atau reaksi yang terjadi pada rangkaian arus bolak-balik. Impedansi ini dibagi menjadi tiga, yaitu pada resistor dinamakan reaktansi resistansif, simbolnya XR. Pada kapasitor dinamakan reaktansi kapasitif, simbolkan dalam huruf XC. Dan pada induktor dinamakan reaktansi induktif atau XL. Materi yang keenam yaitu rangkaian dalam arus bolak-balik. Rangkaian yang pertama yaitu rangkaian resistor. Rangkaian resistor jika dihubungkan dengan arus bolak-balik,
maka akan menghasilkan penurunan potensial listrik dalam rangkaian, atau kata lain sebagai pembatas arus yang masuk. Jadi dikatakan di sini rangkaian resistor jika dihubungkan dengan arus yang bolak-balik, maka akan menghasilkan penurunan potensial listrik dalam rangkaian satu muatan listrik. Jadi dapat dikatakan rangkaian resistor merupakan pembatas arus listrik yang masuk. Rangkaian resistor jika dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka akan menurunkan potensial listrik dalam rangkaian. Jadi disebut juga rangkaian resistor merupakan pembatas arus listrik yang masuk. Berikut adalah rumus arus melalui resistor. IR arus rata-rata sama dengan VR tegangan rata-rata per R resistor. IR sama dengan VM tegangan maksimum per R resistor sin frekuensi sudut waktu. IR sama dengan arus rata-rata per IM arus maksimum sin frekuensi sudut waktu. Rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor merupakan rangkaian yang unik di mana rangkaian ini dapat menyimpan energi listrik sementara. Kapasitor jika dialiri arus bolak-balik akan menimbulkan resistansi semu atau biasa disebut reaktansi kapasitif. Jadi rangkaian kapasitor ialah rangkaian yang dimana rangkaian ini dapat menyimpan energi listrik sementara atau disebut juga rangkaian tampung. Kapasitor ini jika dialiri arus bolak-balik akan menimbulkan resistansi semu atau biasa disebut reaktansi kapasitif. Rangkaian kapasitor ini merupakan rangkaian yang dapat menyimpan energi listrik sementara, yaitu dapat menyimpan energi listrik sementara dengan waktu tertentu. Kapasitor ini jika dialiri arus bolak-balik tertentu akan menimbulkan resistansi semu atau biasa disebut reaktansi kapasitif. Berikut adalah rumus arus melalui kapasitor. IC arus kapasitor sama dengan V frekuensi sudut, C kapasitor, VM tegangan maksimum, sin buka kurung frekuensi sudut waktu plus 1/2 pi tutup kurung. IC sama dengan arus kapasitor sama dengan IM arus maksimum sin buka kurung frekuensi sudut waktu plus 1/2 pi tutup kurung. Materi berikutnya yaitu rangkaian induktor. Sebuah induktor juga memiliki nilai hambatan yang biasa disebut reaktansi induktif saat dialiri arus bolak-balik. Nilai hambatan induktor ini bergantung pada frekuensi sudut dari arus bolak-balik. Jadi di dalam sebuah induktor juga memiliki nilai hambatan tertentu yang biasa disebut reaktansi induktif saat dialiri oleh arus bolak-balik. Nilai hambatan induktor ini bergantung pada frekuensi sudut dari arus bolak-balik. Sebuah induktor ini memiliki nilai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dialiri oleh arus bolak-balik. Nilai hambatan pada rangkaian ini bergantung pada frekuensi sudut dari arus bolak-balik. Berikut adalah rumus arus melalui induktor. IL arus induktor sama dengan VM tegangan maksimum sin buka kurung frekuensi sudut waktu negatif 1/2 pi tutup kurung per frekuensi sudut waktu. IL arus induktor sama dengan LM arus maksimum sin buka kurung frekuensi sudut waktu negatif 1/2 pi tutup kurung. Materi berikutnya yaitu rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan alternating current atau AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif atau disingkat XL, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor
disebut reaktansi kapasitif atau XC. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan dalam disebut impedansi atau Z atau hambatan total. Jadi rangkaian seri LRC di sini ialah rangkaian arus bolak-balik terdiri dari gabungan resistor R, induktor L, dan kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut juga oleh resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut juga reaktansi induktif atau XL. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif atau XC. Di dalam ketiga besar hambatan tersebut, ketika digabungkan dalam disebut impedansi, disebutkan Z atau disebut hambatan total. Jadi rangkaian seri RLC merupakan gabungan dari rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dan disusun secara seri. Berikut ini adalah gambar rangkaian seri RLC. Dapat dilihat ketiga hambatan tersebut R, XL, dan XC mengalir arus I yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan O. Tegangan pada resistor VR berada pada fase yang sama dengan arus. Tegangan VL pada reaktansi induktif XL mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan VC pada reaktansi kapasitif XC tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Berikut adalah contoh soal arus bolak-balik. Pertama, sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V volt sama dengan 200 sin 200 T waktu. Berapa nilai dari Vmax atau tegangan maksimum dan frekuensi tegangan? Diketahui V volt 200 sin 200 T waktu. Penyelesaian persamaan umum tegangan alternating suran atau arus bolak-balik Vmax sin Wt. Vmax yaitu tegangan maksimum sin frekuensi sudut waktu. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan maksimum atau Vmax bernilai 200 volt, frekuensi sudut sama dengan 200, 2pi frekuensi sama dengan 200, frekuensi 100 per pi, frekuensi sama dengan 31,81 Hz. Jadi frekuensi gelombang tersebut bernilai 31,81 Hz. Soal yang kedua yaitu pada rangkaian seri RC, jika tegangan resistif dan tegangan kapasitif masing-masing adalah 50 volt dan 120 volt, maka tegangan totalnya adalah berapa volt? Pembahasan. VR tegangan rata-rata sama dengan 50 volt. VC tegangan kapasitor sama dengan 120 volt. Ditanya berapa tegangan totalnya? VZ tegangan total tegangan impedansinya, VC tegangan kapasitor pangkat 2 ditambah VR tegangan rata-rata pangkat 2 sama dengan 120 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 sama dengan akar 14.400 ditambah 2.500. Hasilnya sama dengan akar kuadrat 16.900. Jadi hasilnya sama dengan 130 volt. Maka dengan tegangan totalnya adalah 130 volt. Sekian video penjelasan dari saya atas nama Oki Ekstradai dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Bungkayang tentang materi fisika arus listrik bolak-balik. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.